Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir tesis saya dengan judul Kebijakan Produktivitas Garam dan Dinamika Kelas Produsen Garam di Madura. Sebelumnya, yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, MSI, selaku pembimbing. Penelitian ini didasarkan pada argumentasi empiris dan teoritis. Secara empiris, penelitian ini penting karena Pulau Madura, meskipun sebagai salah satu produser garam terbesar di Indonesia, tetapi mayoritas petambak garam di Pulau Madura, khususnya di desa yang saya teliti, belum menikmati kesejahteraan. Di sisi lain, terdapat segelintir petambak yang diuntungkan melalui proses produksi karena mereka menguasai alat produksi, khususnya menguasai lahan begaraman. Secara teoritis, penelitian-penelitian yang ada sebelumnya lebih banyak fokus pada petani sebagai entitas homogen, sehingga gagal menjelaskan dinamika kelas petambak garam, karena mereka tidak melihat adanya kelas-kelas di antara petani. Bahkan studi-studi yang melihat dinamika internal petambak belum secara spesifik melihat diferensiasi kelasnya, sehingga kurang memadai dalam menjelaskan proses produksi dan reproduksi sosial petambak. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan produktivitas garam membentuk reproduksi kelas petani garam di Madura. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori analisis, teori kelas yang dipostulatkan oleh Karl Marx, kemudian menggunakan teori Bastien untuk menjawab 4 pertanyaan kunci ekonomi politik agraria, mulai dari kepemilikan alat produksi, bagaimana relasi kerjanya, distribusi hasil produksi, dan bagaimana masing-masing kelas petani melakukan akumulasi produksi. Penelitian ini fokus pada diferensiasi kelas dan melihat bagaimana aktivitas pekerjaan masing-masing kelas dan bagaimana mereka mereproduksi diri. Misalnya petani proletar, bagaimana mereka bertahan hidup atau bagaimana mereka berjuang untuk hidup. Penelitian ini kira-kira kerangkanya seperti ini. Dalam produksi garam ada kebijakan negara yang menyentuh agar proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Bagaimana relasi antar aktor bekerja, dan di sini fokus melihat bagaimana petani garam, bagaimana analisis kelas petani garam ini. Metode penelitian, bagaimana saya mendapatkan data di lapangan dan bagaimana saya memverifikasi data. Saya melakukan penelitian di lapangan dengan tinggal bersama masyarakat untuk diskusi secara intensif dengan mereka selama kurang lebih hanya 7 hari, dan kemudian 1 bulan kemudian saya tidak secara intensif. Beberapa data yang perlu saya komunikasikan, saya mendatangi lokasi penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kelas-kelas internal petambak garam. Saya mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan kelas, menanyakan siapa yang memiliki lahan dan siapa buruh-buruhnya, kemudian saya mendatangi untuk mewawancara mereka. Desa ini sebetulnya tersusun dari 97% lahan pegaraman dan hanya 3% lahan pemukiman. Sehingga wajar saja ketika hasil produksi garamnya relatif sangat tinggi dibanding dengan desa-desa yang lain di kecamatan itu. Desa ini memiliki luas lahan pegaraman 40%.
Sisanya terbagi di 6 desa lain di Kaliangat Timur. Data ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa pekerjaan mereka adalah petani garam. Di sini yang perlu dicatat adalah petani garam umumnya mereka adalah yang mengerjakan lahan pegaraman. Entah lahan itu miliknya sendiri atau mengerjakan lahan milik orang lain. Itu disebut petani garam. Kalau buruh tani, itu adalah mereka yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus seketika dibutuhkan oleh tuan tanah. Di musim kemarau, mereka buruh tani umumnya bekerja sebagai buruh garam, tetapi di musim penghujan, mereka terpecah beberapa pekerjaan, mulai dari nelayan, kuli bangunan, atau bahkan menjaga toko di luar daerah misalnya. Dan umumnya, secara umum di sana, mereka tidak bekerja dan mereka hidup dari hasil pekerjaannya selama musim kemarau ini. Penduduk di sana, 90% itu hidup di sektor garam dan hanya 10% yang hidup dari luar sektor garam. Entah sebagai pengusaha UKM misalnya, atau industri rumah tangga, pedagang, atau pegawai. Buruh-buruh di sana tergabung dalam kelompok yang bermacam-macam. Jadi mereka ada organisasi non-formalnya, ada kelompok buruh argo, buruh isian, buruh angkut, dan lain-lain. Umumnya yang perempuan, mereka rumah tangga perempuan yang membantu suaminya dan bekerja di sektor garam, mereka menjadi kuli isian. Selain kuli isian, mulai dari kuli angkut, kuli argo, dan lain sebagainya, itu adalah rata-rata pekerjanya adalah laki-laki. Di bagian bab ini, saya mencoba membuat struktur pemilikan lahan pegaraman di sana. Karena memang tidak ada data yang secara spesifik menjelaskan kepemilikan lahan itu. Dari beberapa dokumen yang saya baca dan hasil wawancara yang saya lakukan, ditemukan bahwa tanah-tanah pegaraman di sana terklasifikasi kepada beberapa kelompok orang yang mempunyai lahan yang sangat luas. Ada satu orang yang mempunyai lahan sampai 21 hektar. Dan hampir semua lahannya dipekerjakan kepada orang lain untuk menggarap lahan itu. Terdiri dari 7 rumah tangga yang menguasai lahan 46 hektar atau 83%. Sisanya adalah lahan dimiliki secara standar oleh rumah tangga, sehingga mereka dapat mengerjakan sendiri lahannya secara mandiri. Sehingga saya menyebutnya dengan petani komoditas kecil. Mereka bisa hidup dari hasil proses produksi itu, dan selama proses produksi mereka tidak mempekerjakan orang lain. Mereka kerjakan sendiri. Namun ada sejumlah rumah tangga yang sangat besar itu bekerja sebagai buruh tani di sektor garam ataupun di luar sektor garam. Dari 836 hektar keseluruhan lahan pegaraman di sana, hanya 60 hektar yang dimiliki oleh rakyat sipil, dan 60 hektar itu dikuasai oleh segelintir orang. Maka kemudian setelah garam ini mendapat perhatian dari pemerintah, lebih khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2011 muncul program usaha garam rakyat. Program ini tidak lebih dari sekedar bantuan
alat-alat produksi untuk menunjang proses produksi sehingga menyelesaikan masalah rendahnya produktivitas garam. Pertanyaannya kemudian, siapa yang berhak menerima? Penerima subsidi input itu adalah petani yang mempunyai lahan atau petani yang mengerjakan lahan penggaraman. Berdasarkan studi ini, bahwa hanya segelintir orang yang mempunyai lahan pertanian, maka memberikan suatu kesimpulan bahwa bantuan itu memberikan keuntungan terbesar kepada orang-orang petani yang mempunyai lahan yang luas, ataupun memberikan keuntungan yang sangat besar kepada petani yang menguasai lahan sangat luas. Modernisasi alat produksi garam ini memang menggeser kebiasaan produksi dari tradisional menjadi lebih modern. Proses produksi lebih cepat, hasilnya pun juga lebih baik. Nah, ini dengan hasil garam yang tahun 2020 yang sangat anjlok menurut petani, 300.000 per ton itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi mereka, khususnya bagi buruh-buruh tani. Kenapa? Karena mereka masih harus membagi keuntungan dengan pemilik tanah. Bagaimana pembagian hasil produksi di pinggir papas? Karena terbatasnya akses terhadap lahan, maka relasi yang paling umum di sana adalah relasi kerja bagi hasil. Masyarakat yang mempunyai hubungan dengan tuan tanah, itu mereka mendapat kesempatan untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Sementara sistem relasi kerja yang lain itu ada, kayak sewa tanah, khususnya kepada lahan perusahaan yang disewakan misalnya, ataupun rakyat yang mempunyai kemendesakan ekonomi sehingga harus menyewakan lahannya dalam jangka waktu tertentu. Karena dengan sewa lahan inilah, maka mereka tidak kehilangan lahan, dan suatu saat selesai kontrak sewa itu, lahan dapat dia kelola kembali dengan mandiri. Saya di 1 dekade terakhir sangat jarang petani yang menjual lahannya. Yang berlaku justru lebih umum adalah menyewakan lahan atau sistem bagi hasil. Namun relasi kerja yang sangat banyak di sana adalah sistem kerja upah, karena memang lebarnya, luasnya pekerja yang tidak mempunyai lahan ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk menyewa lahan. Dari beberapa sistem bagi hasil yang berlaku di desa itu, yang paling umum adalah sistem telon. Jadi pembagian 70% untuk pemilik lahan dan hanya 30% bagi penggarap. Berdasarkan harga garam yang berlaku di tahun 2020 sampai 2021 dengan harga Rp300.000, kita dapat melihat berapa persentase yang dihasilkan oleh pemilik tanah dan berapa persentase yang dihasilkan oleh buruh garam. Itu sangat jauh sekali. Ini perhitungan setiap 1 ton dari hasil produksi. Relasi kerja di luar pengamatan Kalmat itu memang ada, bahwa tidak bisa dipungkiri ada beberapa aktor yang berlaku atau kebiasaan ya yang berlaku di sana, di mana tuan tanah itu mempekerjakan keluarganya sendiri untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Ini sebenarnya di luar pengamatan Kalmat.
Karena apa? Karena Mark tidak menduga bahwa tuan tanah itu bisa juga mempekerjakan keluarganya sendiri dengan hubungan relasi kekeluargaan. Meskipun data yang saya peroleh, meskipun tuan tanah mempekerjakan keluarganya, tetapi di situ tidak berlaku prinsip persamaan sesama keluarga, tidak. Artinya bisa disebut memeras keluarganya sendiri dengan cara yang sudah umum berlaku di sana. Sifat-sifat eksploitatif di antara keluarga itu memang terjadi, memang ada, karena mau tidak mau, mereka lebih memilih sebagai petani penggarap dibanding sebagai buruh, karena adanya kesempatan untuk meraup keuntungan lebih banyak. Saya juga menemui petani kapitalis berbesan dengan petani kapitalis lainnya untuk memperkuat relasi kelasnya itu. Bagaimana mereka di antara kelas-kelas petani yang saya sebutkan barusan mereproduksi diri? Petani kapitalis dengan modalnya yang sangat banyak, dan bagaimana petani mandiri dengan keterbatasan atau dengan pas-pasan itu, dan bagaimana pola bertahan hidup buruh tani di sana. Petani kapitalis yang saya temui di sana itu bermacam-macam, bervariasi. Di antara mereka ada yang melakukan akumulasi di sektor lahan tanah dengan membeli lahan-lahan yang akan dijual. Karena memang lahan saat ini sangat tinggi nilainya, maka kesadaran masyarakat di sana sangat tinggi juga, mulai terbangun, sehingga tidak atau jarang menjual tanahnya. Namun proses jual beli tanah terjadi 2 dekade yang lalu sebelum nilai tambak bernilai tinggi. Kemudian membiayai politik desa dengan menjadi lurah misalnya, tapi di sisi lain dia mempunyai lahan pegaraman yang sangat luas yang dikerjakan oleh buruh-buruh mereka. Atau investasi dalam pendidikan anak. Tuan tanah punya anak, disekolahkan di sekolah yang favorit kedokteran, kemudian saat ini menjadi dokter ataupun menjadi polisi. Sehingga dengan ini memberikan modal itu kemudian berkembang baik di sektor politik, di sektor pendidikan maupun di sektor investasi yang lain. Bagaimana dengan petani komunitas kecil? Mereka umumnya hidup dalam kesederhanaan, sekedar cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dan beberapa petani komunitas kecil ini menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah terbaik juga, sehingga diharapkan nantinya status sosialnya bisa lebih tinggi. Namun petani komunitas kecil ini sebetulnya berada dalam posisi yang rentan. Mereka sewaktu-waktu bisa terdiferensiasi menjadi buruh tani ataupun menjadi petani kapitalis seperti yang dialami oleh Agus sebagai salah satu petani kapitalis yang dulunya dia adalah petani biasa dan saat ini menjadi penguasa di situ, penguasa tanah di situ. Pola bertahan hidup buruh tani, ya karena memang tidak ada modal sama sekali, mereka hanya cukup untuk hidup atau bahkan harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan tabungannya selama bekerja di saat musim penghujan karena tidak ada pekerjaan di sektor garam misalnya, atau menambah penghasilan dengan bekerja di sektor-sektor yang lain dengan cara melakukan penghematan, irit dalam berbelanja, atau menjual aset yang berharga untuk kebutuhan yang mendesak, atau dibantu oleh keluarganya yang lain. Karena mereka hidup dalam desa yang sifat gotong royongnya masih tinggi.
Dinamika diferensiasi ini memang terjadi dalam, saya temui beberapa data, ada petani komoditas kecil yang kemudian menjadi petani kapitalis, ada juga petani komoditas kecil yang kemudian menjadi buruh tani. Mereka awalnya mempunyai lahan 1 hektar, karena kemendesakan ekonomi, akhirnya menjual tanahnya, kemudian dirinya, kemudian keturunannya menjadi kuli angkut garam. Terakhir dalam presentasi ini, kebijakan produktivitas garam itu memang menguntungkan petani kapitalis untuk akumulasi lebih banyak, sementara petani komoditas kecil hanya mampu untuk bertahan hidup, dan bahkan petani semi proletar serta petani proletar harus berjuang untuk bertahan hidup. Pemerintah membantu petani sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya, sementara lahan pegaraman dimiliki oleh segelintir orang, sehingga bantuan ini memberi keuntungan terbesar kepada petani yang mempunyai lahan yang sangat luas. Kesenjangan hasil produksi antara petani antar kelas membuat perbedaan masing-masing kelas dalam reproduksi diri. Seperti yang sudah saya sebutkan barusan, petani kapitalis cenderung mampu untuk terus menjadi petani yang semakin kaya. Kalau petani mandiri atau petani komoditas kecil mampu untuk bertahan hidup, bahkan sewaktu-waktu dia bisa naik ataupun bisa turun menjadi buruh tani karena hilangnya alat-alat produksinya. Kemudian kalau buruh itu hanya bisa untuk bertahan hidup dengan menjual tenaganya kepada tuan tanah yang membutuhkannya sewaktu-waktu. Teori yang saya pakai itu sebenarnya memang mampu memotret kondisi real kelas-kelas petani garam, tetapi tidak semua fenomena terpotret dalam teori itu, sehingga saya membutuhkan teori yang lain untuk menganalisisnya. Salah satu di antaranya adalah adanya kelas petani komoditas kecil yang berada di antara kelas kapitalis dan kelas buruh, di mana ini memang di luar pengamatan Marx pada waktu itu. Kemudian adanya perpindahan status kelas dari petani komoditas kecil menjadi petani kapitalis, kemungkinan-kemungkinan itu saya dapatkan datanya di lapangan, ada beberapa orang yang mampu seperti itu. Meskipun itu sebetulnya sangat jarang terjadi, tapi itu ada. Studi kebijakan produktivitas garam yang menyorot dinamika internal petani belum banyak menjadi kajian sejauh yang saya pelajari, sehingga dengan segala keterbatasan studi ini diharapkan menambah pengetahuan tentang persoalan mendasar terwujudnya kesejahteraan petani garam. Harapannya ini bisa mendorong adanya analis kelas dalam pembentukan kebijakan publik. Kemudian mendorong adanya koperasi pengelolaan garam hasil produksi, sehingga dapat memutus mata rantai tata niaga yang kurang menguntungkan petani garam, karena mereka harus menjual kepada tengkulak. Kemudian mendorong dengan cepat terbentuknya organisasi pekerja, sehingga aspirasi terkait dengan harga yang anjlok bisa terakomodir di dalamnya. Riset ini memang jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan adanya studi lanjutan yang dapat mengisi kekosongan unit analisis. Salah satu di antaranya adalah cakupan studi belum membandingkan antar wilayah yang berbeda, sehingga bisa jadi desa yang saya teliti akan berbeda dengan desa yang lainnya. Yang kedua, studi ini belum melakukan survei secara memadai tentang pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masing-masing kelas, sehingga ini memiliki keterbatasan. Karena ini didasari atas keterbatasan waktu dan tenaga peneliti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bantuan kritik dan sarannya.
sehingga laporan studi ini bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.